komite hijaz ini bertujuan apa? Kita akan berdialog ya. Komite ini akan berdialog dengan Raja Saud yang rencananya memang akan menerapkan satu mazhab. Artinya kita tidak boleh menggunakan mazhab lain selain mazhabnya Wahabi ya. Dengan dalil mereka memurnikan agama Islam, mereka menghancurkan seluruh situs-situs umat Islam. Karena apa? Karena rentan dengan syirik. Akhirnya bagaimana? Akhirnya umat Islam di dunia itu tidak ada yang berani. Ya, bahkan yang berani itu ke sana untuk bernegosiasi dengan Raja Ibnu Saud waktu itu Mbah Kiai Wahab Asrullah dengan komite hijaz. Luar biasa ya. Mbah Asrullah itu tidak terlalu besar ya. Beliau juga tidak terlalu ya. Maksudnya badannya tidak terlalu tinggi besar, tidak. Beliau itu biasa ya, orang Jawa ya. Tapi beliau itu dengan kemampuan negosiatornya itu berani untuk bernegosiasi dengan Raja Ibnu Saudnya. Akhirnya kemudian memunculkan ini ya, hasil kesepakatan komite hijaz tertera dalam surat resmi Raja Ibnu Saud ya, nomor 2082 tanggal 24 Dzulhijjah, bertepatan dengan 1347 Hijriah ya, dikirimkan ke pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, jadi dulu ya, alhamdulillah ketika beliau ke sana itu berhasil dan kemudian dibalasi surat itu dari Raja Saud itu. Ya. Baik. Nah, akhirnya dari sinilah ya, dari pembentukan komite hijaz inilah ya, kemudian berkembang bagaimana untuk mewadahi para kiai-kiai yang ada di Nusantara, di Jawa pada khususnya pada waktu itu. Akhirnya terbentuk pada tanggal 31 Januari ya, tahun 1926 bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Ini merupakan ya lahirnya secara resmi Nahdlatul Ulama. Ditandai dengan apa? Bahwasanya dulu Syekhona Khalil ya pada waktu itu ya berpesan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melalui ya, para bagaimanapun juga ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini adalah murid dari Syekhona Khalil Bangkalan ya. Pada waktu itu gelisah sekali ya. Sebelum resmi dibentuk ini, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sangat gelisah. Akhirnya beliau itu istikharah ya, sholat istikharah berhari-hari ya, untuk memantapkan hatinya apakah perlu ya bahwa Indonesia ini memerlukan Nahdlatul Ulama. Akhirnya beristikharah berhari-hari, kemudian datanglah pertanda, yaitu yang pertama didatangkan ya, tasbih ya, tasbih dari Hadratus Syekh, dari Syekhona Khalil Bangkalan ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Siapa perantaranya? Perantaranya adalah Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo ya. Pada waktu itu Kiai As'ad itu masih muda, beliau itu diberikan tasbih ya. Karena tasbih itu kalau orang Jawa itu artinya mentes kabeh, sesuatu itu pasti akan berhasil ya. Jadi kemudian dikalungkan di lehernya. Setelah dikalungkan kemudian berangkat ke Jombang. Nah, akhirnya pada waktu itu beliau berangkat ke Jombang. Pas waktu berangkat ke Jombang, karena memang pesennya ini adalah untuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya, akhirnya Mbah As'ad Syamsul Arifin juga tidak berani menyentuh dia. Beliau hanya tetap meletakkan tasbih itu di leher beliau, bahkan tidak berani melepas atau menyentuh tasbih tersebut, karena memang pesannya gurunya yaitu adalah ini adalah tasbih untuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian ya dalam perjalanan pun juga beliau begitu ya, beliau hanya dikasih beberapa uang waktu itu, dan
alhamdulillah ya, ceritanya itu ketika perjalanan dari Madura ke Jombang itu beliau sama sekali tidak ditarik upah oleh maksudnya oleh pemilik kendaraan waktu itu ya. Mungkin dulu itu delman atau apa saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas pas waktu perjalanan itu beliau tidak keluar uang sama sekali ya, karena tadi ya ngugemi apa yang diperintahkan gurunya, taat patuh sama sekali tidak melawan ya. Bahkan waktu itu Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin ketika perjalanan dari Madura ke Jombang itu beliau dalam keadaan puasa. Itu luar biasanya para santri dahulu kala. Kemudian sampainya di Jombang ya, alhamdulillah ya, ditemui langsung oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, kenapa kok saya bilang Hadratus Syekh? Hadratus Syekh itu orang yang alim ya, karena gelarnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari ini tidak main-main ya. Gelarnya langsung didapatkan ketika beliau belajar di tanah Hijaz waktu itu ya, di Timur Tengah waktu itu, di Mekah ya. Jadi beliau itu belajar langsung dari sumbernya ya. Jadi beliau mendapat gelar Hadratus Syekh itu dengan syarat harus hafal Quran, nah, juga beserta ilmu alatnya tentunya ya, asbabun nuzul, terus kemudian gramatika Arabnya, yaitu nahwu, sorof dan sebagainya. Nah itu beliau juga hafal kutubus sittah. Bayangkan ya, kitab setebal itu ya, ini masih belum seberapa ya. Kitab setebal itu beliau bisa hafal di luar kepala. Akhirnya mendapat gelar Hadratus Syekh. Jadi artinya kealiman beliau tidak hanya diakui di masyarakat Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Terus kemudian ya sesampainya ya, di Jombang, Mbah Kiai As'ad Syamsul Arifin pun juga tidak melepas tasbihnya itu, tapi hanya menundukkan kepala begini. Ini adalah pesan dari Syekhona Khalil Bangkalan untuk panjenengan. Nah itu tadi. Kemudian Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu bertanya, loh kenapa kok Kak kamu pegang atau kamu buat wiritan? Saya tidak berani, karena pesannya ini adalah untuk panjenengan. Itulah orang-orang alim zaman dahulu seperti itu, bener-bener luar biasa ya. Sifatnya, karakteristiknya, afalnya, yaitu perilakunya itu luar biasa. Kalau memang itu bukan untuk dia, maka dia tidak akan berani bahkan untuk menyentuhnya. Jadi ketika ditundukkan lehernya, kemudian diberikan tasbih itu kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu beliau kembali lagi ke Madura, karena waktu itu Kiai As'ad Syamsul Arifin masih santrinya Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Nah, kemudian beberapa hari setelah itu masih belum yakin juga untuk membentuk Nahdlatul Ulama. Akhirnya kedua kalinya yaitu disuruh lagi oleh Mbah Kiai Syekhona Khalil Bangkalan ya, menyuruh Kiai As'ad Syamsul Arifin untuk kembali ke Jombang. Kali ini beliau membawa sebuah tongkat ya. Nah, tongkat inilah yang sebetulnya menjadi ya menjadi momen yang tepat bahwasanya hari ini ya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu harus segera meresmikan mendirikan Nahdlatul Ulama. Akhirnya bertepatan tanggal kita di 31 Januari tahun 1926 itu berdirilah Nahdlatul Ulama. Jadi seperti itu awalnya ya. Jadi memang tadi embrionya adalah Taswirul Afkar, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, itu adalah awal-awal ya. Akhirnya diresmikan ya pada tanggal 31 tahun 1926 Masehi itu, yaitu dengan nama Nahdlatul Ulama. Kenapa kok Nahdlatul Ulama? Ya Nahdlatul itu adalah bangkit, ulama itu adalah para kumpulan orang-orang alim, itu jamak ya. Jamaknya dari orang-orang yang menjadi wadah. Nah, wadah pada orang-orang yang memang benar-benar alim. Ya, kita tahu sendiri bahwasanya hari ini banyak sekali ustaz-ustaz mestos yang tidak tahu sanad keilmuannya, tidak jelas siapa gurunya, kemudian tiba-tiba dengan ustaz. Nah, itu bahaya sekali. Gitu ya, paham ya? Kenapa kok seperti itu ya? Kemudian pas waktu itu ya,
kepengurusan pertama ya, ini pengurusan pertama ya, yaitu memutuskan bahwa Rois Akbar ya, kalau sekarang namanya Rois Am, nah dulu namanya Rois Akbar. Yang pertama kali adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Tebireng. Kemudian wakil Rois itu adalah Kiai Haji Dahlan Kebon Dalem Surabaya. Katibnya Katib Rois ya, yang pertama kali ya, Katib 1 atau Katib awal itu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ya. Kemudian Katib Sani atau Katib yang kedua itu Kiai Haji Abdul Halim Cirebon Liwungun, apa ini sulit sekali. Oh, Cirebon ya, daerahnya Lewi Munding, nah itu Cirebon. Tidak tahu, saya tidak pernah ke sana memang. Akwannya adalah Kiai Haji Muhammad Ali Abdul Aziz, kemudian Kiai Haji Ridwan Surabaya, Kiai Haji Said Surabaya, Kiai Haji Bisri Samsuri Surabaya, Kiai Haji Bisri Samsuri itu Denanyar Jombang, Kiai Haji Abdullah Ubed Surabaya, Kiai Haji Nahrawi Malang, Kiai Haji Amin Surabaya, Kiai Haji Masuri Lasem, Kiai Haji Nahrawi Surabaya. Nah ini mustasar ya. Apa itu mustasar? Mustasar itu penasehat ya. Nasihat itu berarti kiai-kiai yang lebih sepuh. Siapa? Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Kiai Haji Ridwan Semarang, Kiai Haji Mas Nawawi Sidogiri Pasuruan. Nah, ini Sidogiri ya, pondok Sidogiri yang sebesar itu ya. Kiai Haji Doro Muntoha Bangkalan Surabaya, Syekh Ahmad Ghonaim Al Misri Mesir, Kiai Haji KHR itu enggak tahu saya, Merah, Lora atau Raden ya. KHR Hambali Kudus ya. Nah, sedangkan pengurus Tanfidiyah yang pertama kali, Tanfidiyah itu adalah pengurus harian ya, Tanfidiyah namanya, yaitu diketuai oleh Haji Hasan Dipo Surabaya ya. Sekretarisnya atau penulisnya Muhammad Siddiq Sugeng Yudo Di Wiryo Pemalang ya. Bendahara pertama yaitu Haji Burhan Surabaya, pembantunya Haji Soleh Samil Surabaya, Haji Ihsan, Haji Ja'far Surabaya, Haji Usman, Haji Azab, Haji Nawawi, Haji Dahlan, Haji Mangun Surabaya. Nah, itu pertama kali pembentukan Nahdlatul Ulama ya. Jadi apa namanya? Konsep pertama kali berdirinya Nahdlatul Ulama ini ya. Jadi beliau membentuk sebuah komite Hijaz. Nah, akhirnya pergi ke Arab Saudi bernegosiasi dan berhasil. Alhamdulillah makamnya Kanjeng Nabi, makamnya Rasulullah itu tidak jadi dibongkar. Nah ini luar biasa. Padahal waktu itu Mbah Kiai Wahab Hasbullah itu ketika ke Mekah itu para ulama Mekah itu semuanya takut untuk negosiasi kepada Raja Ibnu